أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Baru ada mazhab, baik dalam bab fikih, baik dalam bab akidah, ya, baik dalam bab akidah atau dalam bab fikih. Di sini baru ada yang namanya mazhab. Di kurun sebelumnya itu belum ada, tidak ada namanya mazhab Rasulullah, sudah ada. Tapi itu sering kita dengar. Apa mazhabmu? Mazhab Rasulullah. Oh, bodoh, bukan begitu menjawabnya. Tapi itu banyak, Pak. Telah menempatkan kata-kata tidak bertempatnya. Baik. Di atba'ut tabi'in baru kita katakan ada mazhab. Makanya para a'immah ini mereka dari atba'ut tabi'in. Ya. Mazhab pertama apa? Mazhab pertama apa? Hanafi kan? Hanafi, yaitu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah. Bahkan kata Imam Malik, mazhab Malikiyah, apa dia bilang? Idza dzukiral fiqhu, ya, fakulluhum atba'u Abi Hanifah, iyalu Abi Hanifah. Bila kita bicara fikih, Pak, ini semua adalah anak cucu Imam Abu Hanifah. Karena mazhab pertama dalam Islam yang sifatnya fikih itu mazhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Beliau masih jumpa dengan Anas bin Malik di Baghdad dulu. Tapi dia tidak meriwayatkan hadis darinya. Makanya tidak dikatakan dia murid Anas. Ya. Tapi pernah dia tengok, kata Imam Abu Hanifah sendiri, syahadtu, saya pernah menengok Anas sholat dan dia menggerak-gerakkan telunjuknya di waktu tasyahud. Tapi tidak diriwayatkan, cuma dia tengok aja macam itu. Akhirnya sehingga dia tidak disebut murid. Dan terkenal dengan kecerdasannya. Walau di masa itu banyak ulama-ulama besar yang kata sebagian ulama bahkan lebih hebat dari Abu Hanifah. Ya? Lebih hebat dari Abu Hanifah. Cuman Allah memberikan karunia itu kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya? Ada namanya mazhab Sufyan Ats-Tsauri. Itu tidak dipungkiri bahwa keilmuannya, ya, itu melebihi Imam Abu Hanifah. Tapi mazhab dia tidak terkenal. Dan banyak lagi ulama-ulama besar saat itu. Tapi yang paling menonjol adalah Imam Abu Hanifah. Bahkan sampai sekarang dijadikan rujukan ucapannya dan kitabnya. Kalau di sini ada rahasia, kalau sekalian kata Ustadz kita yang sering ngajar kita, di sini adalah rahasia ketika Allah mencintai seseorang. Kata Nabi, ketika Allah mencintai seseorang, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Jibril, "Ana uhibbu fulan." Aku mencintai si fulan. Kata Allah kepada Jibril, dan Jibril pun memerintahkan kepada seluruh penduduk langit, maknanya malaikat, agar mencintai si fulan tersebut. Dan ketika sudah seperti itu, maka di muka bumi pun dia akan diterima oleh siapapun. Tapi bukan berarti imam-imam yang tidak terkenal itu tidak dicintai. Cuman penyebab kenapa mazhab Imam Abu Hanifah itu bisa sampai ke kita, ini adalah kehebatan murid-muridnya.
Apa yang mereka dengar dari gurunya mereka bukukan. Makanya mazhab pertama yang dituliskan dalam bentuk buku itu adalah mazhab Imam Abu Hanifah sampai sekarang. Dia beriwayat dengan riwayat. Makanya kalau kita tengok murid-murid Abu Hanifah, dia bilang, ya, sami'tu Abu Hanifah yaqul fi mas'alati kadza wa kadza. Itu riwayat. Muridnya di bawah juga seperti itu, sami'tu sampai kepada Imam Abu Hanifah. Baru mazhab Malik. Mazhab Malik mazhab kedua. Ya, kalau Imam Abu Hanifah ada di Baghdad, mazhab Malik, kalau Malik ada di Madinah. Makanya disebut dia Imam dari hijrah, Imam Ahlul Madinah. Kata Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi, sebab ini guru Imam Syafi'i, idza dzukira al-ulama'u fa Malikun najmuha. Apabila disebutkan para ulama, bintang itu adalah Imam Malik. Ini hubungan antara guru dengan murid, Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah tidak jumpa dengan Malik. Walau tidak, sebagian ulama mengatakan ada 13 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah dari Malik, walau mereka tidak jumpa, tapi birrawi, bisilsilah gitu. Ya, 13 hadis. Jadi kalau riwayat ini benar, menunjukkan walaupun Imam Abu Hanifah lebih tua umurnya, dia murid Malik karena riwayat itu. Baik, Imam Malik juga salah satu imam yang sangat menjunjung tinggi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berguru kepada 1000 tabi'in. Ya, berguru kepada 1000 tabi'in. Dan terkenal dengan ilmu riwayah. Jadi Imam Malik itu yang paling banyak dari ucapan-ucapannya itu langsung kepada dalil. Bila menjawab satu pertanyaan itu hadis yang keluar. Ya. Dia lebih mengedepankan asar dalil daripada ra'yu. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah, dia lebih banyak ra'yu, ya, akliyah, sebab dalil, ya, dia jauh dari Madinah, jauh dari para ahli hadis. Jadi dibandingkan Malik, ya, dia tidak sebanyak tidak hafalannya, hadisnya tidak sebanyak Imam Malik rahmatullahi alaihi wa radhiyallahu anhu jami'an. Itu mazhab Malikiyah juga mendapatkan tempat, ya, di muka bumi. Mazhab dia sampai sekarang masih dirasakan, bahkan menjadi rujukan kaum muslimin. Kemudian setelah Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi mendapatkan riwayat, ya, dari Malik akan kitab Muwatta'nya, ya, maka Imam Syafi'i pun mulailah dikenal disebut di penjuru dunia, ya, dunia Islam saat itu, sehingga pemikiran-pemikirannya, fatwa-fatwanya dituliskan juga oleh murid-muridnya, sebagaimana dalam Imam Malik rahmatullahi alaihi juga para muridnya sangat luar biasa kepadanya, sehingga mazhab dan pemikiran mereka itu bisa sampai kepada kita. Jadi singkatnya, 4 mazhab ini antara guru dengan murid. Kata Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi terhadap Imam Ahmad, ya, taraktu Baghdad, saat aku meninggalkan Baghdad, tidak ada seorang yang lebih luas ilmunya di sana, yang lebih dahsyat waraknya, yang lebih alim, melainkan Ahmad ibn Hanbal. Jadi antara mereka ini, Pak, sudah bisa kita tengok, walau mereka berbeda dalam memahami nas, baik Quran atau Sunnah, tapi mereka saling menghormati, saling menjunjung tinggi, saling memuji. Tidak ada yang saling menjatuhkan.
Itulah para imam yang harus kita contoh. Baik, jadi balik ke biar jangan kemana-mana. Alhamdulillah saya masih sadar nih. Ya, tak kemana-mana sudah. Kita bilang tadi bahwa kalau dikatakan mazhab itu dimulai dari atba'ut tabi'in, ya, dari pengikut para tabi'in. Di situ baru ada mazhab. Baik dalam bab akidah, ya, atau dalam bab fikih. Tetap cakupannya di nas atau ayat atau sunnah, ya, yang harus memerlukan kajian. Adapun kita katakan nas-nas qat'i yang sharih, ini tidak perlu mazhab. Makanya yang menyalahi hadis yang menyalahi dalil qat'i ini keluar dari ahlus sunnah. Baik, kalau dalam bab akidah, ya kan, misalnya dalam bab akidah ada namanya mazhab qadariyah. Maknanya mereka menafikan takdir. Kata mereka takdir itu tidak ada. Quran mengatakan ada, hadis mengatakan ada. Karena itu keluar ini dari manhaj salaf. Tapi siapa yang dimaksudkan salaf di sini? Yaitu generasi terdahulu. Kalau kita katakan manhaj salaf, dan manhaj salaf itu maksudnya atba'ut tabi'in. Atau dalam bab akidah kita katakan, ya, bukan hanya bab fikih saja. Makanya kelompok qadariyah mereka keluar dari al-sunnah, sebab mereka nafikan qadar. Padahal qadar adalah salah satu rukun iman atau Islam. Iman ya, bukan? Iman, ya kan? Wal iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Dalam hadis ini sharih, tidak perlu penjelasan bahwa qadar itu ada. Dan bila dinafikan, ditiadakan dia, berarti keluar dari dalil qat'i wa hum majusu hadhihi ummah, dan mereka itu adalah majusinya umat ini. Itu kalau menyalahi hadis qat'i, ya, atau ayat sharih yang sudah jelas. Baik. Jadi mudah-mudahan insyaallah walau dengan paparan yang seperti ini Pak, bisa kita pahami kenapa ada terjadi perbedaan pendapat di kalangan ahli ijtihad. Hadis yang masih angkat, saya bilang ucapan Nabi terhadap para sahabat bahwa tidak kalian lakukan atau dirikan sholat asar itu kecuali di Bani Quraisyah. Ketika Nabi mengatakan ini kepada sahabat, sahabat terjadi, ya, perbedaan pendapat, ya, di antara mereka memahami ucapan Nabi itu kepada dua pendapat. Pendapat pertama, sekelompok para sahabat mengatakan bahwa maksud Nabi dari ucapannya bahwa sholat itu harus kita lakukan setelah sampai di perkampungan Bani Quraisyah walau tengah malam. Walau tengah malam. Jadi begitu sampai di Bani Quraisyah baru sholat asar. Sekelompok lain, manalah mungkin begitu, kan gitu. Maksud Nabi dari ucapannya supaya kita cepat-cepat sampai ke kampung Bani Quraisyah. Itu maksud sebagian, Pak. Nah, dan semua mengikuti ijtihadnya masing-masing. Ya. Yang kedua ini, begitu masuk waktu asar mereka sholat, baru mereka melanjutkan perjalanan mereka sampai ke kampung Bani Quraisyah. Yang berpendapat pertama tadi tidak, Nabi menyuruh kita sholat asar di Bani Quraisyah, jadi mereka cepat ke sana, di sana baru mereka lakukan. Padahal sampai malam, sudah habis waktu. Berarti terjadi perbedaan. Dan ini fitriyah, Pak. Ini kita bilang, ya, salah satu terjadinya perbedaan pemahaman itu, ya, ini memahami nas tadi. Maka yang kata Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaih, siapapun kita, hatta para ulama mujtahid sekalipun, mereka ikut ambil bahagian dalam soal taklid dan soal ijtihad. Bapak bisa berijtihad, bapak juga punya taklid. Sebagaimana Imam Syafi'i juga bisa berijtihad, dia juga taklid. Kata para ulama, taklidnya para a'immah, para ulama-ulama mujtahid itu,
ya taklid mereka kepada kepercayaan mereka terhadap sebuah kesahihan hadis yang diriwayatkan oleh fulan bin fulan. Jadi tidak perlu lagi dia ragukan itu. Maknanya dia sudah mengikuti ucapan si fulan itu bahwa hadis itu benar. Ya berarti dia taklid ke sana ya. Jadi sekalipun ya sehebat apapun keilmuan seseorang, tetap ada dia bertaklid dan ada juga berijtihad. Tapi bagaimana ijtihad ammah, ijtihad orang umum macam kita ini, Pak? Memilih pendapat ustadz yang Bapak yakini. Itu saat itu Bapak berijtihad. Saya enggak suka ada Ustaz Amir. Ya udah, selesai. Iya kan? Ambil ustadz yang lain. Berarti Bapak saat itu sedang berijtihad. Cuman begitulah model ijtihadnya. Maknanya kita mengambil ucapan orang yang kita percayai dan yakini. Itu ijtihad ammah namanya. Dan semua kita ambil bagian di situ. Baik, terjadilah perbedaan. Tapi waktu ini perbedaan dua kelompok di antara para sahabat memahami ucapan Nabi. Sama-sama mereka lakukan apa yang mereka yakini. Tetap ketika sampai di Bani Quraidah sama-sama berperang melawan musuh. Tidak mengatakan itu gak kelompok kita, gak mengikuti kita. Nah, bukan macam kita nih. Kalau sudah beda guru, beda aliran. Kalau sudah apa, tidak lagi berkawan, tidak mau lagi saling hadir, tidak mau saling menyapa. Ini mah tidak tahu dari kayak aku belajar orang macam itu. Ya, para sahabat tidak. Sekalipun mereka berbeda memahami hadis Nabi, tapi perlu perangnya sama-sama kesini. Dan sampailah perbedaan itu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Kemudian ketika sampai perbedaan ini kepada Nabi, ya, kemana sikap para sahabat kepada ucapannya, tidak ada ucapan Nabi yang menyalahkan keduanya. Ya, tidak ada. Kamu salah, kata Minda. Kamu yang memahami seperti ini salah. Kamu benar. Tidak begitu. Tapi kata Nabi SAW, aqarra, dua pendapat ini Nabi iakan. Karena itu kata para ulama, dari sini ada kaidah yang muncul namanya kaidah usuliyah, bahwa ingkar fil ijtihad, tidak boleh kita mengingkari ijtihadnya seseorang. Bapak bermazhab Syafi'iyah, misalnya dalam satu masalah Bapak bermazhab ini, tidak boleh kita saling musuhan gara-garanya, saling mengingkari. Itu mazhab tidak betul, pemahaman itu tidak betul lagi. Begitu lagi kalau sudah di bab ini, di bab ijtihad la ingkar fi, tidak boleh kita saling mengingkari. Yang di sini kita harus tasamuh sebagaimana sikap Nabi kepada dua kelompok sahabatnya yang berbeda pendapat dengan ucapannya. Kalau inilah yang kita jalankan, tidak ada urat leher ini yang tegang kalau jumpa Pak. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan Abi Dawud dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata beliau, pernah ada dua laki-laki sedang dalam perjalanan. Kemudian ketika malam hari, Pak, mereka istirahat. Mereka, kalau bahasa kita, mimpi basah. Masuk waktu subuh, dan keduanya tidak mempunyai air untuk mandi jenabah, ya, mandi wajib. Apa yang mereka lakukan, Bu? Tayamum. Pengalaman itu jauh. Canda aja. Cerdas itu. Baik. Kemudian loh sekalian, ya, ketika
ketika mereka menuju Madinah sekembalinya dari perjalanannya, riwayat itu mengatakan sholat itu sholat zuhur, bukan sholat subuh ya. Maka keduanya dalam keadaan jinabah, mereka tidak punya air, maka mereka bertayamum untuk sholat zuhur. Mereka lanjutkan perjalanan. Menjelang asar, maknanya belum keluar lagi waktu zuhur. Kata Misai untuk cerita keduanya, mereka berjumpa dengan air. Oke kan? Dua laki-laki ini menjumpai air. Satu dari laki-laki tersebut, dari sahabat Nabi itu, berwuduk dia dengan air itu, dia ulangnya sholat zuhurnya. Yang satu lagi tidak, pede aja dia. Kalau dia percaya diri aja, apa yang saya lakukan benar. Jadi tidak dia ulang. Jadi satu dia ulang sholatnya karena sudah dia jumpai air, satu tidak. Sholat yang tadi aja dia. Baik. Sampailah keduanya di hadapan Nabi. Mereka utarakan apa yang mereka buat. Baik, apa kata Nabi? Anta ya fulan qad asabtal as-sunnah. Qad ajza'at salat. Kau qala. Wahai fulan, apa yang kau lakukan kemarin? Nabi berkata kepada yang mengulang salatnya, wahai fulan, ya, engkau telah melakukan sunnah dan engkau mendapatkan dua pahala. Pahala salat yang dengan tayamum, dengan pahala salat yang berwudu. Kemudian Nabi mengatakan kepada laki-laki yang tidak mengulang salatnya, adapun Anda juga sudah melakukan sunnah dan itu sudah cukup. Ini ikhtilaf. Ini perbedaan. Dan Nabi semua ikrarkan. Tidak gontok-gontokan yang dua itu. Kau ini salah. Tidak ada begitu. Udah tidak usah sejalan lagi kita. Kau berbeda. Tidak begitu. Langsung datang ke Nabi. Nabi putuskan dengan cara yang arif. Tetap kembali muncul dari sana. La inkar fil ijtihad. Tak boleh kita mungkiri ijtihad siapapun selama dia ada hujjah. Baik. Dari sini, ya, dari hadis-hadis macam inilah muncul mazhab. Makanya Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi, ya, yang sering kita amalkan di tempat kita, bahwa ya, bila kita dalam pesawat kita misalnya, sholat tidak bisa seperti sholat di rumah atau di dalam masjid, harus duduk dan sebagainya. Maka dari dalil itu dia mengatakan sholat yang macam ini hanya sholat menghormati waktu. Nanti kalau sudah sampai tujuan kita ulang. Itu mazhab beliau rahimahullah. Karena dari macam ini itu hujjah dia. Kenapa? Karena mereka yang sholat dengan tayamum kemudian mereka ya sholat dengan tayamum itu kan rukhsah karena ketiadaan. Baik, kalau ada air berarti rukhsah sudah hilang dan waktu masih ada, berarti ulang. Itu keyakinannya, itu kaidahnya. Itu mazhab Syafi'iyah. Hambali tidak. Dia ambil pendapat kedua. Tidak mengulang, dan Nabi mengatakan ke laki itu sudah cukup. Iya kan? Sudah cukup. Faqad asabta sunnah, dan engkau sudah melakukan sunnah. Karena itu Imam Muhammad rahmatullahi alaihi dia bilang bahwa orang yang sudah sholat dengan tayamum kemudian setelah sholatnya menjumpai air, tidak perlu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, karena saat sholat akan ditunaikan tidak ada air, sudah dicari. Ya, saya melakukannya sesuai dengan kemampuan saya. Inilah ikhtilaf dan inilah khilaf. Ya, beginilah munculnya mazhab dan begitulah sepatutnya sifat kita. Jadi la inkar fil ijtihad,
tidak boleh kita menyalahkan ijtihad siapapun. Karena kata Nabi SAW, "Idza ijtahadal hakim", apabila seorang hakim berijtihad, apabila benar maka dapat pahala 2, dan bila salah 1. Jadi salah pun dia dapat pahala, mau kita salahin pula dia. Baik, terakhir hadisnya, ya. Contoh berikutnya. Nah, ini agak boleh sedikit. Mana dia? Lembaran terakhir, berarti terakhir. Baik. Masih ada waktu kan? Diriwayatkan oleh Aisyah. Nah, ini untuk bagian ibu-ibu. Qala, dia berkata, pernah dulu datang Sahlah binti Suhail. Siapa dia? Pasti tidak tahu. Sahlah binti Suhail adalah istri Huzaifah ibn Yaman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahlah binti Suhail pernah, kata Aisyah, mendatangi Nabi. Faqalat, sampainya di depan Nabi, "Ya Rasulullah," dia bilang, "Inni ara fi wajhi Abi Hudzaifah bin dukhul Salim." Ya Rasulullah, aku melihat ada mimik muka yang tidak enak dari suamiku Abi Hudzaifah ketika masuk Salim. Pasti hadis ini tidak akan bisa dipahami kalau belum dilanjut. Apa gitu kan? Baik. Kata istrinya, kata Sahlah kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku melihat perubahan di muka suamiku Abi Hudzaifah ketika masuk Salim." Siapa Salim? Kalau ibu tengok buku riwayat, Salim itu adalah maula Abi Hudzaifah. Maula berarti hamba yang dimerdekakan oleh Abi Hudzaifah. Okay. Sebagaimana Zaid bin Harithah itu adalah pernah diayahkan kepada Nabi. Okay. Karena ini kebiasaan sebelum turun ayat di surah Al-Ahzab, "Ud'uuhum li'abaihim", ya. Gelarkan kalian dia kepada ayahnya, kepada orang tua mereka. Sebelum turun surah itu, semua dulu di Mekah itu kebiasaan mereka, budak-budak yang mereka beli, budak-budaknya hamba sahaya yang mereka beli itu, ya, diayahkan kepada mereka. Makanya sempat, ya, Zaid itu Zaid bin Muhammad, bukan bin Harithah, sebelum turun ayat Al-Ahzab itu. Sebagaimana juga Salim, ya, pernah diayahkan kepada Huzaifah sebelum turun ayat. Maksudnya ini anak, kalau kita bilang angkat, bahasa kita sekarang, ya. Karena kita katakan sebelum turun surah Al-Ahzab, seseorang yang diayahkan kepada tuannya, bila wafat dia nanti, itu kalau dia punya warisan itu kepada ayah angkatnya semua warisannya, ya, sampai turun ayat Al-Ahzab kita sebutkan tadi. Itulah Salim. Jadi kata istrinya apa? Kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ku tengok ada perubahan di muka suamiku, menunjukkan tidak senang ketika Salim masuk menemuiku." Karena sang istri kalau sudah diayahkan pernah kepada Huzaifah, ya, dia menganggap anak. Tapi yang namanya suami sadar, ini kan bukan anakku, ini bukan dianak-anakkan saja. Jadi ketika masuk ke istrinya muncul kecemburuan. Paham ya? Itu masalahnya. Baik. Bingung semangat. Kemudian, ini giliran ibu-ibu lagi.
Ketika Nabi mendengar keluhan itu dari istri Huzaifah yaitu Sahlah, apa kata Nabi? Bu, ardihi, susukan dia. Susukan dia. Ya. Kemudian apa? Kata Sahlah, wa kaifa ardihi wa huwa rajulun kabir. Ya Rasulullah, bagaimana aku menyusukannya? Lah besar dia tuh. Kata Ibnu Umar, mendengar ucapan Sahlah, satu riwayat fatabassama dhahikan. Ya Rasulullah tersenyum saking gerinya mendengar ucapan Sahlah dan mengatakan, aku pun tahu dia kalau dia udah besar. Cuma ini Mas Nabi kan sangat pemalu, tidak mungkinlah belak-belakan dia bilang. Tidak mungkin dia masalah-masalah begini langsung jelasin macam itu. Kata para ulama, maksudnya bukan langsung seperti itu, tapi ya ke atas. Tahu di gelas, dodotkan ke dia. Bahasa kita. Selesai. Itulah hadisnya. Ya, itulah hadisnya. Baik. Kalau kita ke imam mazhab, ke mazhab manapun, bahwa anak baru menjadi muhrim bagi maknya apabila disusui pada usia menyusu. Kalau sudah berjenggot jangan lagi. Dan ini laki-laki besar. Maknanya di dalam Quran Al-Baqarah haulaini kamilaini, maknanya 2 tahun per dari usianya. Ini usia menyusu kan. Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan bahwa usia menyusu itu 2 tahun. Imam Malik aja yang berbeda, dia tambah 2 bulan. Jadi bagi Imam Malik 2 tahun 2. Dari mana pula lah Imam Malik mengambil 2 bulan itu kan? Padahal Quran mengatakan 2 tahun aja. Ini ijtihadiyah. Kenapa? Karena Imam Malik dia bilang anak itu kan kalau berhenti menetek berproses. Jadi 2 bulan itu prosesnya berlangsung putus. Kalau sekarang sudah nggak nyamal mama-mama itu ya, nyamalkan langsung putus aja begitu kan? Iya. Imam Malik di situ dia tengok anak tidak akan langsung putus kalau sudah 2 tahun, pasti ada masa prosesnya. Makanya ditambahnya 2 bulan. Artinya bila dalam mazhab Malik kalau sudah 2 tahun 2 bulan lebih dari, maksudnya kalau sudah lebih dari masa ini Pak, menetek dia ke seorang ibu itu bukan ibu susunya. Oke, itu bukan ibu susunya. Apalagi mazhab jumhur, 3 mazhab itu kalau sudah 2 tahun ke atas, ya menetek anak kepada seorang itu sudah, itu bukan ibu susu, tetap dia. Kalau orang lain yang halal dinikahinya. Dan itu tujuan menyusui, Pak. Ya supaya kan ada dalil atau ada kaidah apa yang diharamkan lewat sesuatu yang diharamkan lewat nasab, ya itu diharamkan lewat persusuan. Baik. Kita bilang dalam kasus ini, kasus Salim, Imam Mahajah tidak bicara karena ini sudah melewati batas. Bagaimana sikap mereka? Kalau mereka dalam kitab manapun di mazhab itu mengatakan ini pengecualian hanya dikhususkan buat Sahlah, tidak boleh dikias yang lain ke situ. Oke. Tapi tengok, ini yang mau saya sampaikan, Ibu. Aisyah radhiyallahu anha, dia jadikan hadis itu sebagai dalil, ya, terhadap apa yang dia lakukan. Yang dia lakukan ini tidak disetujui oleh semua istri-istri Nabi. Apa itu?
Aisyah apabila senang kepada anak yang bukan lagi usia menyusui. Bila senang dia, karena kita tahu Aisyah tidak mempunyai anak, ya, dia perintahkan kepada putri-putri kakaknya atau putri-putri abangnya untuk menyusukannya. Supaya apa? Supaya menjadi mahram bagi Aisyah. Paham masalahnya? Ya kan? Aisyah, dia kan punya abang, punya anak perempuan, atau punya kakak, punya anak perempuan. Dia suruh itu menyusukan anak walau sudah besar yang dia sukai. Jadi di antara keponakan-keponakan ini ada yang menyusukannya menjadi saudara sesusu kan. Ini dikritik langsung oleh semua istri Nabi. Apa yang dilakukan Aisyah? Datang Ummul Mukminin Ummu Salamah. Apa dia bilang? Ya Aisyah, qad dakhala ilaika al-abana'ul aifa. Telah masuk berlalu lalang seperti itu kepadamu anak-anak bodoh. Itu kalau diterjemahkan, abana'ul aifa. La nuhibbu an narahum wa la nuhibbu an yarana. Kami, maksudnya semua istri Nabi selain engkau, tidak ingin melihat mereka, dan mereka pun tidak ingin kami melihat. Mereka ini melihat kami, karena bukan dalam pandangannya, dalam pandangan istri-istri Nabi yang lain. Mendengar ucapan disebutkan abnaul aifa, anak bodoh, oleh Ummu Salamah, kata Aisyah, apa engkau tidak mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadis mana tadi? Sahlah. Nabi pernah melakukan itu kepada Salim. Ya saya juga melakukannya. Terjadi ikhtilaf ijtihadiyah. Tapi apakah pernah mereka mengatakan kepada mereka yang tidak setuju, sekongkol, kita suruh Nabi menceraikan? Tidak ada itu. Tetap damai sentosa, sekalipun berbeda dengan khilaf. Karena itu kembali kita kepada kaidah yang tadi, la inkara fil khilaf, tidak boleh kita mengingkari ya perbedaan pendapat. Bila kita yakin ucapan itu, amalkan. Dan bila saya mengamalkan ini, ya saya amalkan. Tapi di masa kita sekarang ini terakhir sekalian, ya, memaparkan pendapat-pendapat ulama ini baik. Tapi kita harus tahu, setiap orang yang bertanya kepada mufti atau kepada siapalah yang ahli, ya, dalam satu masalah yang dia kan tidak tahu apa jawabannya, apa yang harus dia lakukan dalam masalah yang dihadapi, berarti dia butuh jawaban. Dan dalam satu masalah itu banyak pendapat. Tugas ulama, tugas mufti, paparkan pendapat ini. Setelah itu baru kita katakan bahwa dari perbedaan pendapat ini yang paling kuat ini. Begitu Pak. Ya, kuat ini. Ini jalan keluarnya. Jangan dibiarin. Wah, Imam Syafi'i berdapat begini Bu, Imam Ahmad begini, Imam serah, kaulah, pergilah. Lah, ini dah kan bingung dia mana di pendapat yang mau dihadapi gitu kan, mau diamalkan. Nah, disinilah kita tadi al-ammah lahu nasibun fil ijtihad. Seorang yang tidak punya pengetahuan apa-apa ada bahagian ijtihad untuk dia memilih siapa yang dia tanya. Karena itu yang dia tanya harus menentukan jawaban bahwa masalah ini jawabannya sekian. Ini Allah, itulah mungkin saya pengantar dari saya, mudah-mudahan insyaallah bermanfaat. Jadi saya ulang balik kalimat saya, dalam khilaf, dalam perbedaan la inkar fiha, tidak ada pertikaian di sana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan. Terima kasih.